Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan kisah dari Ipen Al-Zikra saat pendakian ke Gunung Dempo. Bagaimana kisah mereka? Silakan simak ceritanya sampai habis. Udahlah, kayak gitu aja ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Gunung berselimut kabut menghias memutih menjadi sebuah keindahan yang menyembunyikan misterinya. Dempo, gunung yang indah di Sumatera Selatan, berdiri dengan gagah menjulang langit. Aku, Jerry, menyusun rencana untuk kembali menaiki ketinggian bareng dengan teman-temanku. Sahabat gokil yang selalu ada di saat susah maupun senang. Merekalah yang mengikuti langkah kaki menyusuri kemegahan Raya Nan Agung. Muara Enim 23 Juni. Kami 8 sahabat memulai sebuah petualangan seru yang akan selalu teringat akan keindahan juga kejanggalan beberapa kejadian mistis. Jam 10 pagi dengan berboncengan 4 motor, kami meluncur dengan semangat jiwa muda yang pantang menyerah menaklukkan ketinggian. Hujan mulai turun di tengah pertengahan perjalanan, membuat kami berdelapan harus singgah di suatu warung. Ngopi di suasana hari hujan yang dingin membuat jadi sangat istimewa. Namun, keusilan sahabatku Jack dimulai dengan mengeluarkan pupuik tanduk atau terompet yang terbuat dari tanduk binatang. "Sangka kalah oi!" teriaknya Usil memainkan pupuik itu. "Udah, jangan usil lah," ucapku pada Jack. "Gak apa-apalah, biar seru," teriak Nanda yang berlari ikut meniupkan terompet itu. Ketika pupuik dibunyikan, alam serasa lain. Suasana yang semula adem, tenang, berubah dengan berhamburannya burung di sekitar. Kami yang tidak memahami hal gaib hanya mengacukannya. Di sini mungkin hanya aku yang merasakan satu keanehan itu. Pupuik tanduk di masa kuno itu pertanda pemanggilan, menyerukan peperangan, bisa juga untuk mengabarkan peristiwa. Dan di kali ini, bunyi itu seperti menandakan kami datang membawa peperangan dengan penghuni Dempo. Hujan yang mereda, kami lanjutkan kembali perjalanan, menyusuri kelokan jalan yang terjal dan rawan akan kecelakaan. Sampai di sebuah jembatan yang berpapan "Selamat datang", kami istirahat lagi di area ini. Kembali, pupuik itu dikeluarkan, lalu dibunyikan lagi oleh Jack, dan bergantian dengan yang lainnya. "Videoin lah Jer, gua dokumentasi," pinta Jack padaku. Padahal di sini perasaan ganjil sudah sangat bisa aku rasakan. Entah seperti diawasi oleh mata astral yang buat gak nyaman. Was-was muncul dengan tiba-tiba. Entah ini salah atau tidak, yang jelas memainkan pupuik seakan membangunkan jin yang berada di situ. "Udah belum oi?" "Iya iya, siap." 3 kali terompet itu dibunyikan. Lalu kami kembali kumpul untuk menyaksikan video itu. Namun hasilnya zonk. Video tidak dapat diputar. Sementara kondisi HP sangat normal. Memori juga oke. Hanya tidak bisa diputar sama sekali hasilnya. Berulang kali ku restart handphone, hasilnya pun tetap sama. "Kok ngebug gini ya?" kataku pada yang lain. "HP-mu kali itu, minta ganti baru," celetukan salah satu sahabatku. "Coba videokan yang lain Jer." Aku mencoba untuk videokan kami semua yang berada di situ, dan beberapa background alam sekitar semuanya hasil normal. Saat diulang untuk kedua kalinya, video dengan membunyikan pupuik, hasil tetap sama, ngebug. Video error patah-patah, macet. "Sudahlah, foto saja," kataku yang sudah tidak nyaman lagi berada di area jembatan ini.
dengan tingkah konyol teman-temanku. Siang sehabis duhur sekitar pukul 2 siang, rombongan tiba di rumah temanku di Pagar Alam. Sambil beristirahat menikmati nikmatnya kopi asli daerah situ. Dengan dibarengi ngobrol ala pendaki, menceritakan perjalanan dulu, keseruan mendaki juga misterinya. Alam tidak akan pernah lepas dari hal ganjil dan kelamnya mistis. Karena alam adalah keelokan yang menjadi sumber para dedemit. Kita yang mencintai alam maka akan paham jika kita sangat dekat dengan mereka tanpa jarak. Pada mau naik gunung ya nak? Kakek sahabatku itu bertanya. Iya kek, mau mendaki gunung, jawabku. Cuaca sedang tidak bagus, jangan naik, imbuhnya. Kami hanya saling pandang mendengar ucapan itu. Sudah sampai sejauh ini, kalau sampai nggak jadi muncak kan rugi banget. Hanya itu yang keluar dari dalam batin. Beno yang sudah siap menenteng karirnya mulai mengajak kami berangkat. Takut kemalaman di jalan saat naik. Ben, kalau mau naik sebaiknya besok saja. Kakeknya mengingatkan kembali. Ah, nggak apa-apa kek, pelan-pelan juga naiknya, jawab Beno. Di atas badai, juga penunggu gunung sedang ada pesta. Kalian kalau memang nekat mau naik, sebaiknya sebelum gelap. Penjelasan kakek pada kami semua yang hanya mengiyakan nasihat orang tua itu. Mungkin kebatinan kakeknya Beno sudah sangat dekat dengan penunggu Dempo hingga bisa tahu keadaan alam di atas sana. Beliau juga tahu jika astral sedang ada kegiatan dalam alam lain. Kita bisa menyembunyikan kecemasan dalam hati di mata telanjang kakek itu. Namun mata hatinya menyaksikan ketakutan kami semua. Keraguan terkadang akan menjadi suges yang akhirnya menuntun dalam alam ketakutan. Sementara aura ketakutan itu yang akan menjadi senyum di wajah-wajah para lelembut. Lawan rasa takut sebisa mungkin. Jangan jadikan diri menjadi mainan mereka. Mendung sore menghiasi di perjalanan kami. Air langit yang menggantung itu belum tuntas selesaikan basahi bumi. Dengan laju motor yang pelan, kami kini 9 orang menyusup kabut yang basah itu. Hamparan perkebunan teh kami nikmati dengan badan yang mulai menggigil. Sebelum itu di salah satu minimarket kami singgah untuk mencari tambahan logistik. Beberapa barang sudah dibeli saat packing ulang kembali hujan mengguyur bumi. Ditambah angin yang mengelus air yang berjatuhan. Itu terlihat bagai barisan jarum menggelombang. Gelapnya langit masih terlihat tebal menandakan akan lama hujan reda. Kamu beli apa aja? Tanyaku. Ya bahan makanan, air sama rokok, jawab Sam sang bendahara tim. Sisa dana masih berapa? Beliin anggur merah aja. Hahaha. Nanda yang bertanya. Jangan oi, pantangan naik gunung minum begituan, ujar Beno. Enggak lah, dia bercanda bro, sahut Jack menjelaskan. Akan menjadi salah satu peraturan jika dilarang membawa atau mengkonsumsi minuman beralkohol selama melakukan pendakian di gunung manapun. Karena akan sangat berbahaya jika kehilangan akal sehat selama memasuki belantara. Walau tidak sedikit, masih sering ditemui pendaki yang demikian dengan dalih untuk menghangatkan badan. Tidak sebanding dengan resikonya sangat berbahaya. Meredanya guyuran hujan menunjukkan hari kian sore. Remangan alam mulai menghantarkan gelap dengan mentari yang menghilang berlagan. Bergerak lagi kami sampai ke Kampung 4. Kabut yang sangat tebal seakan menandakan halangan untuk kami melanjutkan pendakian kali ini. Wejangan kakeknya Beno juga menjadi bahan timbangan untuk kami semua. Hanya kami berlima yang sudah di area ngecamp. Sembari menunggu, kami pun berfoto-foto. Namun di situ terdengar suara anak burung yang berada di bawah kami. Sontak, kami berpencar mencari sumber suara itu.
namun sudah sangat lama tidak ditemukan apa-apa. Udah, jangan dicari lagi, ajakku ke yang lain. Ya sudah, kita buka tenda aja sambil nunggu yang lain tiba, ajak Beno pada kami semua. Keganjilan terjadi lagi di sore yang gelap ini ketika sahabatku bertanya, "Jer, lu manggil gua?" tanya Ilham. "Enggak lah, salah dengar kali kamu," terangku ke dia. "Seriusan lah, kagak manggil kah? Asli, gua denger suara lu panggil barusan." "Ayolah, enggak bro, sumpah." Sampai obrolan kami dipotong oleh Beno yang ngajak ngecamp segera. Lalu kami membuka tenda di sebuah pelataran yang datar di area kebun teh ini. Mengharap hujan tidak terlalu dahsyat menerpa kami yang hanya bersembunyi di balik tenda. Setelah satu tenda berdiri, akhirnya rombongan yang lain baru tiba dan langsung menyusul mendirikan satu tenda lagi. Aku dapat bagian setenda dengan Beno, Ilham, juga Tian. Sementara tenda satunya diisi oleh 5 orang, Jack, Nanda, Sam, Irfan, dan Fadli. 2 tenda yang berhadapan itu kami gunakan, selat tengahnya untuk memasak makan malam. Menyeduh kopi sambil menghembuskan kepulan asap rokok adalah cara yang nikmat untuk menunggu masakan siap. Beberapa tenda terlihat menghias berbaris di bawah kami. Warna-warni samar terhalang pekatnya kabut. Andai malam ini tidak berkabut dan mendung, alam akan sangat indah dinikmati ketika petang hari. Terkadang alam juga susah diprediksi, menyembunyikan keindahannya agar menjadi tanya dan mengajak kembali hadir untuk melengkapi perjalanan selanjutnya. Di sebalik semua itu juga pasti ada keindahan lain yang tidak begitu sempurna. Sebagaimanapun, alam masih selalu menyuguhkan pesonanya. "Siapa saja ini yang mau temenin aku turun ambil air?" tanyaku kepada yang lain. "Yuk, biar aku temenin. Siapa lagi?" Beno ini bertanya. "Kami cari kayu bakar ya, jadi nggak ikut ambil air," kata Ilham yang mengajak Tian. Sementara yang lain masih sibuk bereskan tenda juga peralatan lain. Hanya aku dengan Beno yang turun mengambil air. Sesampainya di mata air kami mengambil wudhu. Hingga terdengar suara berisik para rombongan. Ada juga yang melempar batu ke dekat kami. "Woi bang, jangan lempar gitu dong," teriakku. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari atas sungai. Lalu setelah botol air terisi, kami naik juga sambil memastikan siapa yang jahil tadi. Tapi suasana sepi, tidak ada rombongan yang terlihat. Sampai kami tiba di tenda, tidak menjumpai rombongan yang baru saja naik. Kopi panas dan makan sudah menyambutku dan Beno. Kami pun menikmati karunia Tuhan yang tidak akan terbantahkan lagi. Sampai akhirnya, "Aku turun sebentar ya, ada perlu sama temanku di desa bawah," kata Nanda. Lalu dia pergi dengan motornya turun menghilang di balik kabut. Entah janjian apa dia dengan temannya, kami pun tidak tahu. Karena rokok juga sudah habis, aku pun turun dengan ditemani Beno untuk mencari warung di bawah. Hari makin gelap. Dengan kondisi motorku yang normal pencahayaan saat terlihat sangat redup, menyisakan jarak pandang yang sangat minim karena tebalnya kabut malam ini. Terkadang satu kesalahan akan berujung hal yang sangat fatal. Sebisanya sebagai manusia yang membawa diri harus bisa menempatkan diri. Yang terlihat wajar buat manusia belum tentu jadi kewajaran bagi makhluk lain. Jarak pandang yang hanya beberapa meter, aku yang harus merapah menuruni sisiran beraspal dengan motor mencari sebuah warung. Dingin sudah sangat menusuk ke dalam tulang. Jemari yang serasa membeku berat mengendalikan laju motor. Tidak heran jika banyak terjadinya kecelakaan dengan suasana alam seperti ini. Karena mata susah membedakan mana jalan atau jurang. Harus sangat berhati-hati.
menuruni curamnya jalan dan tikungan yang tidak terduga akan adanya kendaraan lain dari lawan arah. Sebuah warung kecil masih buka. Kami singgah untuk membeli rokok. "Kamu nggak beli apa-apa lagi?" tanya Beno. "Nggak bro, beli rokok saja 2 bungkus," jawabku. "Ya sudah, biar sekalian, nggak bolak-balik lagi," terang sahabatku ini. "Nggak lah, ini aja. Memang kamu nggak cari apa-apa buat besok naik ke puncak?" Ini aku yang bertanya. "Udah enggak sih, semua masih ada kelengkapanku." Sejenak kami beristirahat mengembalikan kondisi suhu tubuh sebelum kembali naik ke atas, duduk di depan warung dan menghisap sebatang rokok untuk mengusir dingin. Perjalanan naik yang kami lakukan berasa sangat lama, sampai berjam-jam tidak juga sampai di area ngecamp. Bahkan teringat jika sudah melewati satu area berulang kali, sampai menemukan satu rombongan pendaki yang tengah berjalan naik. "Bang, mau ke Kampung 4 ya?" tanyaku menyapa. "Iya, kenapa?" Salah satu orang menjawab dengan nada yang terlihat emosi. Tiba-tiba Beno tancapkan gas, lajukan motor meninggalkan rombongan tadi. Kenapa sih?" tanyaku. "Kamu gak perhatikan tadi? Wajah mereka semua kayak mayat, pucat banget bro," jawab Beno. "Hah? Aku gak begitu perhatikan bro. Sudah, bismillah saja." Setelah kami baca bismillah dan berdoa, gak sampai 5 menit kami sudah tiba di pelataran tenda. Memang terlihat sangat menakutkan. Wajah-wajah tadi setelah kembali aku ingat. Di sini akan ada yang saya skip sedikit dari kisah aslinya untuk menjaga beberapa privasi pendaki dan menjaga nama baik dari alam Dempo itu sendiri. Singkat cerita, ketika fajar menyingsing, mentari terlihat bersinar cerah menggantikan malam yang diguyur derasnya hujan berkepanjangan. Kabut mulai berangsur mengurang hingga menyisikan halangan putih yang tipis. Aktivitas telah terlihat oleh beberapa pendaki lain. Di sini, kami 9 orang hanya memilih santai menikmati hangatnya kopi dan sarapan pagi. Rencana siang ini pendakian hanya akan dilakukan oleh kami berlima saja. Yang 4 orang terpaksa turun karena hal semalam yang membuat kami tidak bisa mengajak mereka melanjutkan pendakian. Tentunya dengan rundingan juga kesepakatan bersama untuk menghindari resiko yang akan tim tanggung. Kami setelah berpisah dengan 4 sahabat kini menyisakan aku, Beno, Jack, Sam, juga Ilham untuk meneruskan langkah. Dengan berbagai obrolan dan pembahasan, kami memulai petualangan ini dengan doa yang dipimpin oleh Beno sebagai kapten tim. Aku di bagian depan, sweeper dipegang oleh Sam. Pintu rimba kini terlihat dengan kelepatan hutan, dengan berbagai ekosistem pepohonan yang tumbuh di sana. Akar belukar menjadi hiasan jalur perjalanan. Suasana redup tanpa hias. Mentari yang terhalang rimbunnya rimba mengusung kami menjajakan langkah menuju alam Dempo. Oke bro, kita akan memulai perjalanan yang sesungguhnya. Mari kita panjatkan doa agar diberi keselamatan dari detik ini sampai pulang nanti. Ketua tim memberi arahan kepada kami. Berdoa selesai. Bismillah, kita jalan. Tidak akan berhenti langkah kecilku menyusuri alam Nusantara. Meski hanya berbekal tekad juga doa semata, batin selalu yakin jika perlindungan Tuhan itu sangat nyata dan akan mengirimkan malaikat kepada kami yang selalu memeluk keyakinan. Masih terbaca di salah satu papan di depan pintu rimba yang menjadi pengingatku sampai saat ini. Bukan gunung yang ditaklukkan, tapi diri kita sendiri. Sebuah pesan yang harus diemban selama pendakian untuk kita semua. Meski 1000 kali melakukan pendakian, itu bukan berarti kita sanggup menaklukkan alam. Namun, cenderung kita yang mesti menaklukkan ego, kesombongan, sikap, perilaku, dan takaburnya diri.
untuk mencari keberhasilan dengan selamat. Kini, 5 sahabat akan melakukan pendakian dengan harap tanpa halangan apapun. Kita lanjut di part berikutnya.